warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Usikum nafsi bitaqullah faqad faza al-muttaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah, rahmat dan karunia-Nya, kembali kita duduk di majelis ilmu yang insyaallah membawakan keberkahan dan manfaat kepada umat muslim, insyaallah teruntuk khususnya kepada diri kita ya. Dan alhamdulillah ana diberikan kesempatan untuk mengajar ya perdana matan Tuhfah Jazariyah di Rumah Quran, Rumah Inspirasi Quran. Perdana nih ana mengajarnya. Sebelumnya antum sudah pernah belajar dengan Ustaz siapa namanya? Ustaz Fahri. Ustaz Fatih. Beliau sudah tidak mengajar lagi ya. Karena ketika itu anak kebetulan Ustaz Dede itu tahu sebenarnya pengen tetap ada Ustaz siapa namanya Ustaz Fatih. Tapi karena ketika itu anak sudah ketika udah anak minta ke sini dan anak sudah punya bekal matan Tuhfah dan Jazariyah, anak sudah pelajari ya, alhamdulillah. Maka dari itu anak disuruh gantikan untuk mengajar antum, insyaallah. Kalau ya apa yang anak bahas, ada yang anak bahas nggak paham, antum sampaikan ke anak. Baik, kemarin sampai mana? Antum terakhir belajar sampai mana? Masya Allah, udah habis. Ayo tuh, Masya Allah, ana sih kagum kalau antum paham Jazariyah. Keren antum. Berarti antum udah sampai wakaf tidak udah ya? Maksul, maktum mausul. Belajar tuh kan? Udah mau habis kata antum. Selama berarti kalau udah mau habis. Dia pengen habis tuh masih lama itu. Hukumat. Belum habis itu apa lagi? Ada namanya ma'rifatul waqaf wal ibtida. Ada lagi namanya babud dhadi wadh-dha. Ada namanya maqtu wal mausul, ada namanya babut ta'at. Banyak itu. Belum mau habis tuh, panjang tuh bahasan. Nah, antum pakai kitab terjemahan ya, syarah. Yang diajarkan pakai kitab itu. Dan ana mau tanya ke antum. Antum udah sampai mat kan? Di baca antum tahu makharijul huruf sudah? Makharijul huruf sudah paham ya semua ya? Makharijul huruf ana tanya sekarang ini karena antum sudah sampai mat, berarti antum paham makharijul huruf. Apa yang dimaksud dengan makharijul huruf al-ammah? Makhraj ammah, apa yang dimaksud dengan makhraj ammah? Makharijul huruf ada berapa? Berapa jumlah makharijul huruf secara keseluruhan? Faiz? 5, 17, antum berapa? 20. Huruf hijaiyah ada 29, berapa maksud 29? 28.
Kif. Tiga. 3. Tadi Rifki 3. Safwan 5. Faiz 17. Ini ulama ini berbeda pendapat ini. Gimana? Yang benar berapa? Dalam kitab Matan Muqaddimah Jazriyah Babu Makharijul Huruf, awal baitnya apa? Makharijul Hurufi 17. Berapa 17 itu berapa? 17. Kok jadi 5? Jadi 3. Ngaco. Makharijul Hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar, yang telah dipilih dan diuji oleh para ulama ahli tajwid. Ya. Ada 17. Gimana antum? Tanya lagi nih. Antum udah sampai mat nih. Iya, berarti udah belajar sifat, udah belajar dong. Apa itu huruf sofir? Huruf sofir, ya, hurufnya apa aja? Sin hamzah. Apa Faiz? Tadi kan kalau ini sod sin zai, antum apa? Sod zai sin. Sama aja. Rifki? Sama. Nah, sahih. Huruf sofir, sod, zai, sin. Di mana makhrajnya? Antum udah belajar makhraj ya? Di mana makhraj huruf sofir? Ya rajul. Ujung lidah bagian atas kan? Ujung lidah ujung lidah aja, nggak usah bagian atas, bagian bawah, bagian nggak ada. Ujung lidah. Ujungnya di atas. Di atas. Di seri atas. Sofwan udah bilang ya. Faiz apa Faiz? Anda merasain? Anda mau belajar nih? Apa tuh? Sofir di mana makhraj? Lupa san. Rifki. Pak. Sifat. Antum masih belajar di sifat itu ada namanya sifat lazimah dan sifat aridah. Belajar kan? Kalau Jazariyah ada sifat lazimah dan sifat aridah. Apa itu sifat lazimah? Apa itu sifat aridah? Gak mungkin nggak belajar. Pasti belajar sifat lazimah dan aridah. Coba apa ada catatannya silakan. Ada. Nah, mungkin nggak ada kalau antum belajar Jazariyah. Sifat yang senantiasa melekat pada suatu huruf dalam kondisi apa? Sifat lazimah. Sifat aridah apa? Terkadang menyertai sebuah huruf. Terkadang Menyertai sebuah huruf. Menyertai sebuah huruf. Jadi sifat lazimah sifat yang melekat pada suatu huruf yang nggak bisa hilang. Sifat aridah sifat yang sifatnya kondisional, yang kadang ada kadang nggak ada, yang dia ada karena mempunyai sebab. Seperti misalnya ikhfa, nun sukun ketemu huruf ta menjadi ikhfa, mita anta, itu namanya sifat aridah. Dia disebabkan karena ada nun sukun dan ta. Beda dengan apa? Beda dengan contohnya apa? Kita ambil sifat lazimah. Contohnya apa? Sifat yang melekat. Qalqalah. Falaq min syarri ma khalaq.
hasad, lahab. Ini sama sifat lazimah. Aneh yakin antum kurang paham pasti. Paham antum sifat lazimah sifat aridah? Jujur. Antum belajar nanti antum nggak paham, cuma. Jadi karena dari antum nggak bisa jawab, marah, berarti tandanya antum kurang memperhatikan. Maka dari sekarang ana tidak bakal melanjutkan pelajaran antum di bab mad. Sekiranya tadi ana tanya antum bisa jawab, semua tadi antum jawab nih, atau enggak cuma satu salah doang tadi, ana lanjut. Tapi karena antum yang dari makharijul huruf tadi belum menjawab, ini beda, terus mau hafir ngaco semuanya, berarti kita ulang. Nggak apa-apa kan? Iya. Baik, kita ulang ya. Ulangnya dari awal banget. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Manzumatul muqaddimah. Ya. Manzumatul muqaddimah al-Jazariyah. Nazam yang bernama dengan Muqaddimah Jazariyah. Min nazmil Imam al-Huffaz. Ya. Dari seorang imam yang mengarang kitab, yang mengarang matan Muqaddimah Jazariyah adalah Syekh Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Dimashqi al-Jazari, atau dikenal dengan Ibnul Jazari rahimahumullah ta'ala. Jadi Muqaddimah Jazariyah nama matannya. Ya, nama matannya Muqaddimah Jazariyah. Siapa yang mengarang? Ibnul Jazari. Nama asli Ibnul Jazari. Ingat, hafal tuh. Harus dihafalin. Yang pertama Syekh Muhammad Ibnu Muhammad, ya. Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Yusuf al-Dimashqi, Ibnul Jazari rahimallahu ta'ala. Tulis, silakan ditulis. Itu nggak perlu anak tulis perlu ditulis, jangan tulis, nggak kan? Tulis saja dulu. Baik. Jadi kita akan membahas awal mula atau asal mula dari kitab matan Muqaddimah Jazariyah. Dari awalnya, kenapa bisa dibuat dan untuk apa manfaat dari matan Muqaddimah Jazariyah dan apa sih isinya? Sekilas tentang Muqaddimah Jazariyah. Muqaddimah Jazariyah ini merupakan salah satu karya, ya, dalam ilmu tajwid, ya, dalam ilmu tajwid yang dikarang oleh gurunya para qurra. Antum tahu para qurra? Qurra itu adalah orang-orang syekh atau imam-imam yang ahli dalam ilmu qiraah atau ahli dalam bidang qiraah, ya. Dan rujukan para mukri. Apa itu mukri? Mukri adalah pengajar Al-Qur'an. Mukri adalah para pengajar Al-Qur'an. Jadi kitab matan Muqaddimah Jazariyah adalah
salah satu bahan rujukan para imam-imam qiraah dan para pengajar Al-Quran. Ini adalah salah satu rujukan dalam ilmu tajwid. Jadi sekiranya seseorang syekh atau seseorang imam mengajarkan muridnya, mengajarkan orang, beliau akan mengajarkan dengan rujukan matan muqaddimah Jazariyah, khusus dalam ilmu tajwid. Nah, insyaallah Syekh Muhammad bin Muhammad Jazari, semoga Allah memberikan keberkahan bagi ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Nazam ini dikenal dengan nazam muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lamah. Sebenarnya matan muqaddimah ini enggak ada namanya. Ini sebenarnya yang antum baca nih Jazariyah ini tidak ada nama aslinya. Maka di awal diambil dari kata awal mula baitnya. Apa? Muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lamah. Apa baitnya? Alhamdulillah sallallahu nabi Muhammad. Wa muqri'il Qur'ani ma'a ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma ala qari'i ay ya'lamah. Di bait muqaddimah ada. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma ala qari'i ay ya'lamah. Dinamakan muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'an ay ya'lamah. Kemudian disingkat dan dinisbahkan kepada pengarangnya. Siapa pengarangnya? Syekh Ibnu Jazari. Maka dinamakan muqaddimah Jazariyah. Muqaddimah Jazariyah. Dan Imam Jazari yang mencatat nih ya, penting banget. Ini bisa jadi soal ujian dan soal tanya jawab. Imam Jazari ini menyusun nazam muqaddimah Jazariyah ini pada tahun kapan? Ada yang tahu? Pada tahun kapan? Sudah pernah belajar? Antum sebelumnya? Pada tahun kapan nazam muqaddimah Jazariyah dibuat? Pada tahun 799 Hijriah. Di salah satu daerah bernama Bursa. Bursa itu ada di Turki, ya. Baik. Jazari matan muqaddimah Jazariyah dikarang pada tahun 799 Hijriah di kota Bursa, yakni salah satu kota yang ada di Turki. Bursa. Insya Allah kalau antum 3 orang nggak usah pakai tulisan ya, kecuali nanti ribet tulisan, kayak yang ribet-ribet dan tulis. Kecuali ada 10, 15 orang, 20 orang tulis. Kalau 3 orang, insya Allah suaranya jelas. Kecuali misalnya ada kata yang sulit atau yang banyak enggak tulis. Kalau ini kan tadi masih gampang. Baik. Nazam ini muqaddimah Jazariyah ada berapa bait? 109. Antum? Faiz. Yang benar berapa? 110 maka ngaco. Yang benar 107 bait. Jumlahnya 107 bait. Jadi muqaddimah Jazariyah ada 107 bait. Jadi ini syair-syair ini kan syair. Dalam ulama dulu ini ada ilmunya, buat syair-syair itu ada ilmunya. Ilmunya disebutkan dengan rumus bahar rojaz. Dalam ilmu arud, ilmu mahal ini yang sekarang udah nggak bisa dipelajari karena sedikitnya orang yang bisa menguasai ilmu ini. Sehingga dengan ilmu tersebut memudahkan para penuntut ilmu dalam menghafal ilmu yang terdapat di dalamnya. Jadi orang-orang terdahulu kalau anda tahu, mereka ulama-ulama itu membuat seperti nazam atau bait-bait syair. Untuk apa? Untuk lebih mudah dihafal.
Bukan kayak kita, antum kalau belajar bahasa Indonesia, kita matematika, IPA, mana ada syair, antum cuma baca doang. Dan antum kurang paham. Tapi kalau ulama-ulama terdahulu, beliau membuat kitab dengan bait syair. Agar kenapa? Agar antum bisa ingat selalu. Dan mudah sekali. Walaupun nanti ada syarahnya. Kayak pengertian penjelasan panjangnya. Baik. Tentang Al-Qur'an, sini akan membahas tentang apa aja? Makharijul huruf, ya. Sifat huruf. Apalagi akan membahas tentang perbedaan dari huruf tadi. Kemudian ada waqaf dan ibtida. Waqaf dan ibtida. Waqaf apa waqaf? Tempat ketika kita berhenti membaca Quran. Seperti jeda. Antum kalau di Al-Quran dilihat ada seperti tulisan tili, sili. Antum lihat kan ada tulisan qa sama la, shad sama la, ada huruf jim, ada huruf mim, ada huruf la. Itu semua namanya tempat wakaf. Tempat wakaf kecuali huruf lam. Huruf la itu berarti tidak boleh wakaf di sana. Nah, itu namanya ilmu wakaf. Kemudian ilmu ibtida. Apa ilmu ibtida? Ilmu ibtida adalah ilmu kita mengulang. Misalnya kita wakaf di sini. Gimana cara ngulangnya? Yang bukan pada tempat wakafnya. Gimana? Contohnya apa contohnya? Contohnya ya, anak kasih tahu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Terus gimana cara ininya? La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Seperti itu. Artinya apa? Di sini di ayat ini juga ada enggak boleh diwakaf di kalimat la taqrabus shalah. Berarti seakan-akan kalau antum berhenti la taqrabus shalah, maka antum menyuruh orang-orang beriman jangan mendekati salat. Dilarang berhenti di kalimat itu. Maka antum harus berhenti di kalimat wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat ketika kalian dalam keadaan sukara. Apa sukara? Mabuk. Pernah kejadian salah satu imam baca ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Orang-orang yang paham agama langsung kaifa taqrabus shalah. Terus baru dia ulangnya dia ulang mulainya dari mana? Wa antum sukara. Salah tuh. Kalau mau antum sekiranya tiba-tiba antum darurat batuk atau misalnya bersin, la taqrabus shalah, antum ulang lagi dari la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan antum langsung antum sukara, karena maknanya akan mengingkari, nanti berbahaya. Seperti itu ilmu wakaf dan tidak ribet ini. Antum kalau udah belajar ini keren banget kan. Tadi kan antum sampai situ. Otak tuh agak berpikir panjang. Insyaallah nanti akan kita pelajari. Kemudian ada penjelasan tentang penulisan mushaf di kitab di matan Muqaddimah Jazariyah. Seperti nanti ada namanya Babud Dhadi wa Dha, tentang dot dan dha, huruf dot dan dha. Kemudian ada Babut Ta'ad, tentang huruf ta. Seperti misalnya di dalam Al-Qur'an ada yang ditulis dengan ta yang biasa, ada yang ditulis dengan ta marbutah. Antum tahu ta marbutah? Ta yang ditulis lingkar tuh ada titiknya atas, sama ta yang seperti perahu ada titiknya, beda. Penulisannya beda dan cara wakafnya beda. Nanti akan dibahas. Jadi ini sangat lengkap lah sudah. Muqaddimah Jazariyah lengkap lebih daripada Tuhfatul Atfal. Makanya tingkatannya lebih ahsan antum matangin dulu Tuhfa baru antum naik ke Jazariyah biar antum gak bingung. Baik, paham sampai sini tentang asal mula Muqaddimah Jazariyah? Yang paham bilang
Nah, yang ketinggalan tadi Dia pusat ada. ya, Bursa itu salah satu kota di Turki, satu tempat di Turki. Baik, lanjut. Baik. Sekarang kita akan membahas, belum masuk, jangan pikiran termasuk masuk, jangan. Adab, termasuk adab. Ketika kita membahas kitab, apapun kitabnya, dahulukan kita membahas tentang pengarangnya. Siapa sih pengarangnya? Gimana sih kehidupan pengarangnya? Agar kenapa? Agar antum bisa mengenali. Jangan tiba-tiba antum langsung, ini kitab tertentu gini. Ini kitab siapa sih? Siapa sih yang buat? Ribet banget. Padahal antum nggak tahu siapa yang buat. Ulama terkenal, masya Allah, pinter. Makanya antum harus tahu, usahakan ketika membahas suatu kitab, lebih dahulu kan kita mengenal dulu siapa sih Imam Jazari. Siapa sih Imam Jazari itu? Jadi nama beliau siapa? Nama beliau Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Dimashqi al-Ibnul Jazari. Ini nama beliau Muhammad, ada 3 tuh. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ada 3 nama bin Muhammad. Ya. Rahimahumullah ta'ala. Kemudian beliau memiliki yang namanya kunyah. Antum tahu kunyah? Kunyah atau yang disebut dengan laqab, julukan. Ya. Beliau punya julukan bernama Abul Khair Syamsuddin. Abul Khair Syamsuddin. Abul Khair, Abul Khair, Abu Al Khair gitu kalau tulisannya. Abu Al Khair Syamsuddin. Abul Khair Syamsuddin. Jadi dulu kalau antum pernah dengar, antum pernah baca sejarah ya, ada nama ulama tuh seperti Burhanuddin, Syamsuddin, Qamaruddin. Antum tahu itu julukan semua. Dan itu julukan ibarat kata kalau sekarang kayak profesor, kayak Syamsuddin, Burhanuddin, Qamaruddin, itu seperti julukan profesor loh kalau sekarang. Udah mulia banget kalau dapat julukan seperti itu. Tapi jauh lebih dari profesor ini. Profesor nggak ada apa-apa. Kemudian beliau lahir di mana? Tempat tinggal lahirnya beliau di mana? Beliau dilahirkan di Damaskus, maka namanya Al-Dimashqi. Damaskus di Suriah. Pada tanggal 25 Ramadan. Pada tanggal 25 Ramadan tahun berapa? Ada di situ. Tahun berapa? 751 Hijriah. Beliau lahir di kota Damaskus, Suriah, tanggal 25 Ramadan. Lebih tepatnya di malam 25 Ramadan. Kemudian apa? Tahun 751 Hijriah. Ada salah satu ulama sekarang namanya ulama disebutnya itu Syekhul Qura. Syekhul Qura itu adalah syekhnya para syekh. Ini syekh, tapi dia memimpin syekh-syekh yang lain. Di atasnya syekh-syekh lah, kayak pengajar-pengajarnya syekh. Makanya disebut syekhnya para syekh-syekh. Syekhul Qura, namanya Dr. Aiman Rusdi Suwaid, masih hidup sampai sekarang.
umurnya berapa? 60-an lah, Insya Allah. Beliau termasuk orang yang ahli qiraah, ahli bidang Al-Quran, Masya Allah. Hafal qiraahnya banyak, sanadnya kuat, dan guru ana, Syekh ana yang ana setoran, alhamdulillah beliau mengambil dari Syekh. Insya Allah. Jadi seperti itu. Namanya Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Dalam tahqiqnya, dalam satu kitabnya ada atas Jazariyah ya. Jadi Syekh Aiman Rusdi Suwaid ini meneliti dan mempelajari sejarah tentang Imam Jazari. Gimana sih Imam Jazari kehidupannya? Disebutkan oleh beliau bahwasanya kisah lahirnya Imam Jazari yang sangat-sangat menakjubkan. Di situ ada ceritanya. Nggak ada kan? Ada kisahnya tentang Imam Jazari. Nggak ada. Jadi diceritakan bahwa dulu ayahnya Imam Jazari ini yang namanya siapa? Muhammad juga, Syekh Muhammad. Divonis mandul, nggak bakal punya anak. Jadi dibilang nih, antum nih nggak bakal punya anak sampai umur tua. Sampai pada tahun berjalannya waktu pada tahun 750 Hijriah, dulu umur tua itu, posisinya tua. Wallahu alam umurnya berapa. Beliau akhirnya melakukan perjalanan ke tanah suci Mekah untuk berhaji. Dan pada saat itu beliau melakukan minum air zam-zam. Beliau melakukan setiap masuk ke Masjidil Haram selama haji, beliau minum air zam-zam, kemudian beliau berdoa setiap minum air zam-zam. Agar apa? Agar bisa dikaruniai anak. Kan tahu manfaatnya air zam-zam kan? Air zam-zam itu air yang Masya Allah, yang sampai ya, yang membuat banyak orang Kristen masuk umat Islam jadi karena itu. Banyak profesor yang bukan Islam ketika tahu air zam-zam diteliti jadi Islam. Karena antum kalau tahu ada saudara anak itu, dia bagian pengecekan air pH gitu, tinggian pH airnya berapa sih, tingkat airnya berapa. Dan kata saudaranya sendiri, ini Pak Ade anak tugasnya kerjanya kayak gitu. Pernah salah satu pas itu di perusahaannya, dia perusahaannya tuh manggil profesor orang Korea, dikumpulin tuh. Akhirnya dibawain air zam-zam, ada orang bawa air zam-zam, dicek, pas dites air pH-nya tuh tahu pH-nya berapa, melebihi standar normal dan di luar nalar, tingkat ketinggian pH-nya lebih dari air yang biasa di bumi. Sampai kuman kalau dimasukin ke situ langsung mati. Racun dimasukin air zam-zam langsung mati. Kuman-kumannya. Saking apa? Saking tingginya pH-nya. Sehat. Makanya tuh minum air zam-zam deh. Sehat langsung. Sehat. Dan mempunyai manfaat apa? Ketika itu doa dikabul insyaallah. Makanya kan disuruh tuh kalau misalnya antum dapat oleh-oleh air zam-zam pasti ada doanya kan di botolnya tuh, doa sebelum minum air zam-zam ada doanya. Doanya apa? Allah, dia punya mobil. Dia punya duit 1M. Enggak gitu. Itu kesenangan sementara, antum doanya tuh yang di akhirat. Jangan gitu antum doanya. Kabul minum air zam-zam, doa ini punya duit 1M lah. Kadang punya mobil Lamborghini. Nah iya tuh langsung dikabulin. Gak bakal, gak mustahil. Tapi pada saat itu setiap kali minum air zam-zam beliau berdoa agar dikaruniai seorang anak yang soleh dan alim. Sepulangnya dari haji itu lama, haji itu berapa, 40 hari haji. Sepulang dari haji Allah mengabulkan doanya. Ya. Akhirnya apa?
istri beliau hamil. Bayangkan betapa senangnya, coba antum kayak gitu. Seneng banget nggak? Misalnya antum nih, misalnya mandul misalnya, karena nggak doain ya. Antum berusaha kemana-mana, akhirnya antum ke Masjidil Haram, antum doa, pulang-pulang istri antum hamil. Seneng nggak? Itu lah, pesta antum, merayain tasyakuran, aneh yakin antum. Enggak? Iya dong, pasti. Kemudian lahir seorang anak yang soleh dan alim yang menjadikan rujukan para ulama tajwid dan qiraat, yakni Imam Jazari pada malam ke-25 Ramadan. Lahir di bulan Ramadan, Masya Allah. Lahirnya di malam 25 Ramadan, di malam apa? Lailatul Qadar. Bayangkan. Keren, Masya Allah. Betul, Lailatul Qadar itu Masya Allah. Kemudian apa? Ayah Imam Jazari memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Jadi Imam Jazari ini dididik sama ayahnya emang untuk benar-benar agama. Kemudian Imam Jazari dari kecil dididik nih. Beliau menghafal Quran dari kecil sampai umurnya 14 tahun. Umur 13 tahun beliau hafal Quran. Umur 13 tahun beliau hafal Quran. Umur antum berapa? Ya, beliau 13 tahun hafal Quran dan mut'in, ya. Kemudian pada umur 14 beliau menjadi imam. Umur 14 beliau udah jadi imam tuh di mana. Kemudian apa? Lanjut lagi belajar. Kemudian mendalami ilmu qiraat. Ilmu qiraat tuh udah level atas. Dan menguasainya pada umur 17 tahun. 17 tahun sudah ilmu qiraat sudah bisa dan dikuasai. Umur 17 tahun. Bagaimana Allah benar-benar memberikan permintaan dari seorang ayahnya. 17 tahun akhi, 17 tahun beliau udah menghafal ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu antum kata ilmu qiraat, ya Allah, susahnya dan menguasainya lagi. Kemudian apa lagi? Dalam 17 tahun beliau belajar lagi. Pindah tapi hijrah. Belajarnya ke Hijaz, ke Mesir, ke Yaman. Dan ada salah satu kota namanya Shiraz. Belajar lagi tuh ilmu. Kemudian jangan diremehkan. Imam Jazari ini bukan hanya menguasai ilmu Al-Qur'an, tapi beliau juga menguasai bidang ilmu yang lain seperti apa? Ilmu hadis dan fiqih. Ilmu hadis dan fiqih. Hal itu dibuktikan dengan diizinkannya beliau untuk berfatwa. Ini yang sudah masyhur. Seseorang kalau sudah diizinkan berfatwa, berarti dia akan menjadi mufti. Antum tahu mufti? Mufti itu adalah seseorang yang seperti MUI. Antum tahu MUI? Majelis Ulama Indonesia, itu namanya muftinya Indonesia. Seperti itu, yang menetapkan ini halal, menetapkan ini haram, menetapkan ini halal, ini haram. Beliau, bayangkan, sudah menjadi mufti ya. Mungkin masih umur muda ini. Mufti itu bukan orang sembarangan yang cuma ngomong halal haram. Ilmunya tinggi, dia tahu tentang hadis, dia tahu tentang fiqih, dia tahu. Diizinkan dengan siapa? Dengan gurunya, seperti yang salah satu adalah Ibnu Katsir. Antum pernah dengar Ibnu Katsir? Tafsir Ibnu Katsir. Itu beliau yang mengizinkan. Seorang pengarang tafsir Ibnu Katsir. Antum tahu tafsir Ibnu Katsir itu tafsir terbesar dan tersulit, terlengkap. Tafsir Ibnu Katsir. Ya, nama aslinya adalah Abul Fida Ismail bin Katsir Asy-Syafi'i. Tulis nama asli dari Imam Ibnu Katsir, Ismail bin Katsir. Ismail bin Katsir. Ismail bin Katsir Asy-Syafi'i dengan julukan Abul Fida. Julukannya Abul Fida.
Tulisannya Abu Al-Fida. Ismail bin Katsir. Ismail bin Katsir. Julukannya namanya Abu Al-Fida. Abu Al-Fida. Kalau kita ngomong pakai bahasa Arab, Abu Al-Fida. Tulis, beliau yang mengizinkan Imam Jazari untuk membuat fatwa. Tulis tuh dalam kurung seperti itu. Kemudian sudah belum? Sudah? Kemudian tulis lagi nih gurunya Syekh Imam Jazari. Tadi kan pertama Imam Ibn Katsir yang dikenal dengan Ismail bin Katsir dengan julukan Abul Fida. Kemudian ada namanya Syekh Diyauddin, Syekh Diyauddin dan Syekhul Islam Al-Bulqini. Syekh Diyauddin dan Syekhul Islam Al-Bulqini. Kalau tulisannya Syekh Diyauddin. Kemudian ada Syekhul Islam Al-Bulqini. 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 Apa ya? Tadi kan Imam Ibn Katsir, kemudian Syekh Diyauddin, dan satu lagi Syekhul Islam Al-Bulqini. Itu di antara guru-gurunya. Gurunya banyak, tapi di antara yang terkenal mereka. Ini anak sepat sedikit untuk selesai nih. Kemudian setelah Imam Jazari belajar ke Hijaz, ke Mesir, ke Yaman, ke Syiraz, dan beliau sudah menjadi ulama. Ya, beliau kembali ke Damaskus, ke tempat mana Damaskus? Tempat lahirnya. Mengajarkan ilmu yang dia dapat dengan mendirikan madrasah, sekolah yang diberi nama Darul Quran. Tulis. Jadi Imam Jazari setelah belajar ke beberapa negara, beliau balik ke tempat tinggalnya di Damaskus, beliau mendirikan sekolah yang bernama Darul Quran. Untuk mempelajari ilmu Al-Quran, khususnya ilmu qiraat. Dan beliau juga mendirikan madrasah sekolah dengan nama yang sama di Syiraz. Jadi beliau punya dua sekolah. Pertama di Damaskus, kemudian ada yang kedua di Syiraz. Tetap namanya Darul Quran, tapi dua. Pertama di Darul Qurannya di Damaskus, kemudian yang satu lagi di Syiraz. Selain itu beliau juga menjadi guru para muqri, guru para pengajar Al-Quran, dengan mengajarkan qiraat di bawah Kubah Al-Nasr. Jadi beliau selain mengajar anak-anak, beliau juga mengajar para pengajar. Beliau mengajari para pengajar. Guru-guru diajar sama beliau. Diajarkan tentang ilmu qiraat di bawah Kubah Al-Nasr. Karangan beliau, insyaallah. Di sini ada beberapa karang banyak, gak usah sebutkan ya. Langsung loncat aja. Ya. Kemudian beliau wafat di umur 82 tahun.
Beliau wafat pada umur 82 tahun. Di tahun 833 Hijriah. Di Syiraz. Di Syiraz. Antum tahu tulisan Syiraz enggak? Syiraz. S-Y-I-R-A-Z. Syiraz. Beliau wafat di umur 82 tahun pada tahun 833 Hijriah di Syiraz. Dan dimakamkan di Madrasah Darul Quran yang dia buat. 833 Hijriah. Pada saat itu beliau umurnya 82. Semoga Allah selalu merahmati beliau dan menjadikan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya mujib sa'ilin. Dimakamkan di Madrasah Darul Quran yang beliau bangun. Nah, dan antum ingat nih, beliau pulang belajar, belajar di Yaman, di Syiraz, di Hijaz Mesir, balik ke kampungnya. Kemudian beliau membangun madrasah yang bernama Darul Quran di Damaskus. Kemudian juga beliau buat lagi di Syiraz, di tempat kematian beliau. Jadi beliau punya 2 pondok lah, istilahnya 2 pondok pesantren. Jadi memang disunahkan seperti itu. Antum nih merantau misalnya, belajar merantau misalnya dia keluar negeri, pulang antum ke Indonesia tempat lahir antum bikin sekolah kecil aja atau ngerubah Quran, atau setidaknya antum mengajar yang ada. Untuk bermanfaatkan, untuk memberikan manfaat ilmu yang antum punya. Baik, sampai sini antum. Insyaallah. Barakallahu fikum. Untuk pertemuan sekarang, hari ini kita cuma bahas tentang pengenalan Imam Jazari dan Muqaddimah Jazari. Insyaallah ada yang ketinggalan kan? Ini dicatat baik-baik. Nanti kalau ada suatu kali pertanyaan, antum bisa jawab. Ini namanya sejarah. Sejarah itu harus diingat sebelum kita masuk ke pelajaran. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas muqaddimah dari Yaqulu Raji Afirah bin Sami'i. Di Tufa kan Rahmatul Ghafuri. Ini Yaqulu Raji Afirah bin Sami'i. Insyaallah khair. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari diberikan keberkahan dan manfaat dan diampunkan dosa-dosa guru-guru kita, ulama-ulama, semua Imam Jazari, semua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.